Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan bab 6 getaran gelombang dan bunyi dari buku OSN Fisika SMP susunan Bapak Paten Kanginan yang seperti biasa berisi soal-soal kota, nasional maupun provinsi secara random ya. Sekali lagi meskipun buku ini membahas soal-soal dari tahun-tahun yang lama, 2006 contohnya di sini, 2009 nih kota ya ini provinsi, tapi buku ini masih sangat relevan karena soal-soalnya masih sering dipakai di olimpiade OSN, KSM maupun di olimpiade yang lainnya ya. Seperti soal-soal dari universitas dan lain sebagainya itu masih sering dipakai. Jadi masih bagus lah ya. Oke, kita lanjutkan di nomor 21. Apa keuntungan menggunakan satelit dibandingkan dengan pengiriman sinyal melalui sistem di stasiun bumi? Termasuk jenis gelombang apakah sinyal tersebut? Jadi penggunaan satelit itu memiliki banyak keuntungan ya dibandingkan pengiriman sinyal menggunakan bumi. Salah satunya atau beberapa hal yang keuntungan menggunakan satelit, dia memiliki jangkauannya ya. Jangkauannya itu lebih luas, jelas. Lebih luas. Kenapa? Karena misalkan di bumi ya, satelitnya kan di sini, satelitnya. Sehingga kalau dia yang mau ngirim daerah sini, daerah Katulistiwa ya, mau kirim ke bagian utara bumi kan langsung dari sini lewat. Dia langsung cepat gitu ya. Tidak terhalang oleh apapun yang ada di bumi. Kemudian selain jangkauannya luas, dia memiliki konektivitas global. Dia bisa mencakup ke seluruh dunia ya, yakni global, dan bisa melakukan live secara langsung. Dan juga yang terpenting dia memiliki ketahanan ya, ketahanan terhadap bencana. Ya enggak apa ya, tidak masalah misalkan ada bencana karena satelitnya kan di sini ya. Ya mungkin pemancarnya di bumi akan bermasalah. Cuma meskipun di antara keduanya, antara pemancar dengan penerima ini ada halangan, ini masih tetap bisa dipakai. Cuma kalau terestrial itu atau yang menggunakan stasiun bumi kan misalkan ada bencana, ada apa kan sangat terganggu. Kemudian jenis gelombang yang dipakai jelas gelombang EM. EM itu kepanjangan dari gelombang elektromagnetik ya. Dimana gelombang elektromagnetik yang hafalannya itu kan menggunakan Gakuji motor, gamma, X-ray, ultraviolet, cahaya tampak, inframerah, gelombang mikro, gelombang TV, dan gelombang radio. Nih. Oke, kita lanjutkan nomor 22. Jika suatu gelombang merambat dari satu medium ke medium lain, maka arah rambatnya berubah. Perubahan arah rambat gelombang itu terjadi karena apa? Jelas jawabannya karena kelajuannya berubah. Jadi ketika dia merambat ya dari satu medium ke medium yang lain, dia akan memiliki nilai frekuensi yang tetap konstan. Frekuensinya nggak berubah. Sedangkan kita memiliki rumus kecepatan rambat gelombang itu kan lambda kalikan frekuensi, sehingga kita dapat frekuensi sama dengan kecepatan per lambda. Jadi frekuensinya konstan, maka ketika kecepatannya meningkat, otomatis mengakibatkan lambdanya juga meningkat. Atau ketika kecepatannya menurun, maka lambdanya juga menurun. Pokoknya pembagian atas kecepatan dengan lambda panjang gelombang ini nilainya selalu konstan, tetap gitu, nggak berubah. Ya. Oke, kita lanjutkan di nomor 23. Ini kota 2009 ini ya. Sebuah sumber gelombang sonar berfrekuensi 100 kHz, kita tuliskan frekuensinya 100 kHz. Di udara mempunyai panjang gelombang 3 mm. Lambda udara sama dengan 3 mm. Jika laju gelombang bunyi di air, V air sama dengan 5/3 V-nya di udara. Kemudian maka panjang gelombang bunyi yang dikeluarkan oleh sumber gelombang tersebut di dalam air. Diminta lambda dalam air berapa. Oke, frekuensinya nggak berubah. Ada beberapa cara ngerjain soal seperti ini, cuma kita akan coba cara yang paling gampang. Tapi syaratnya kalian harus mengetahui hukum Snellius tentang gelombang. Jadi hukum Snellius lengkap tentang gelombang itu kan rumusnya gini, N1 per N2, ini indeks bias ya, sama dengan sin theta 1, sin theta 2 per sin theta 1, sinnya kebalikan, sama dengan V2 per V1 sama dengan lambda 2 per lambda 1. Nah, kita bisa pakai rumus yang ini. Untuk frekuensinya sekali lagi seperti yang sudah saya sampaikan di atas, frekuensi 1 sama dengan frekuensi 2. Frekuensinya nggak pernah berubah. Dari rumus ini bisa kita pakai, misalkan ya, kecepatan di air dibanding kecepatan di udara sama dengan lambda di air per lambda di udara. Kalau kecepatan di air kan 5/3 kecepatan di udara, maka bisa kita tuliskan ini kan V air per V udara,
kita punya nilainya 5/3. Ini air, ini udara ya. Sama dengan lambda air yang kita cari per lambda udara nilainya 3. Oke, kita kalikan silang atau bisa kita coret, dapat kita lambda di air sama dengan 5 mm. Selesai ya, dapat nilainya delta. Ini tanpa kita cari nilai kecepatannya. Bisa juga dengan cara kita cari nilai kecepatannya, kan V sama dengan lambda kalikan frekuensi. Kita cek ya, V di mana di udara. V udara sama dengan lambda kali frekuensi, lambda di udara tadi 3 mm dengan frekuensi 100 kHz ya. Maka kita dapat ini 300 apa ini? Kali 10 pangkat 3 ini tadi kan cm, berarti cm per sekon kecepatannya. Ini kecepatan di mana? Di udara dapat. Nah, kecepatan di air berapa? Kecepatan di air kan 5/3 kecepatan di udara. Sama dengan 5/3 kalikan 300 kali 10 pangkat 3 cm per sekon. Bisa kita coret. Dapat nilainya 500 kali 10 pangkat 3 cm per sekon. Dapat kecepatannya kita masukkan ke rumus V lambda frekuensi. Lambda sama dengan gini ya, V per frekuensi. Ini 500 kalikan 10 pangkat 3 per, sekali lagi tadi kan frekuensinya tetap ya. Frekuensinya 100 kHz, ini 100 ya kali 10 pangkat 3 kilo ya. Ini bisa kita coret, ini kita coret, dapatnya tetap 5. Sama ya. Ini cara manualnya. Cuma kalau kita tahu cara cepatnya menggunakan hukum Snellius yang di sini, maka ini jauh lebih cepat sekali. Seperti itu, nomor 23 soal SK 2009. Kita lanjutkan di nomor 24. Jika frekuensi gelombang elektromagnetik menjadi 1/8 kali semula, frekuensi 2 sama dengan 1/8 frekuensi 1, sedangkan panjang gelombangnya menjadi 2 kali semula, lambda 2 sama dengan 2 lambda 1, maka cepat rampatnya menjadi berapa? V sama dengan lambda frekuensi, lambda-nya menjadi 2 kali semula, 2 lambda frekuensi menjadi 1/8 frekuensi. 2 kalikan 1/8 kita dapat 1/4 lambda frekuensi, atau V2 sama dengan 1/4 V1. Bravo ya, jadi 1/4 kali semula. Lanjut lagi, nomor 25. Gampang ya, rumus cepat rampat gelombang. Oh, saya ingatkan juga, rumus cepat rampat gelombang itu berasal dari rumus GLB. Jadi kalau kita amatin suatu gelombang, ya satu siklus gelombang, satu panjang gelombang ini namanya lambda, satu panjang gelombang, satu lambda ya. Dan waktu tempuh satu gelombang kan periode. Dan cepat rampat gelombang V sama dengan S per T. Ini rumus GLB biasa. Untuk jarak satu gelombang pakainya, misalkan ini AB ya, posisi A ke B, maka dapat SAB dan waktu dari AB ya, TAB. Jarak AB merupakan lambda, waktu AB merupakan periode. Kemudian super periode itu frekuensi, kita dapat lambda frekuensi. Maka itu tadilah banyak rumus yang kita pakai, V itu lambda frekuensi. Jadi rumus cepat rampat gelombang itu ada 3 ya, ada S per T, ada lambda per periode, dan ada lambda frekuensi, tergantung yang diminta atau yang diketahui nanti apa bisa kita proses. Kemudian di nomor 25, ujung sebuah tali digetarkan naik turun secara berkala sehingga terjadi gelombang tali. Jika waktu gerakan ujung tali dari posisi tinggi maksimum ke tinggi maksimum berikutnya itu 0,2 detik. Kalau kita gambarin, jadi gini gelombang talinya. Ini tinggi maksimum ke tinggi maksimum berikutnya ini 0,2 sekon. Berarti ini adalah periodenya, karena waktunya dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang ya. Puncak ke puncak berdekatan kan satu gelombang ya. Dan jarak dari lembah ke puncak terdekat ini, lembah ke puncak terdekat itu 30 cm. Ini 30 cm. Nah, ini kan setengah gelombang. Pertanyaannya, berapakah cepat rampat gelombang dan frekuensi gelombang tersebut? Untuk cepat rampat gelombangnya pakai S per T biasa aja ya. Kalau logikanya dari sini ke sini 0,2 sekon, ya berarti kalau dari sini ke sini berapa sekon? Ya separuhnya, ini 0,1 sekon. Sehingga untuk cari kecepatannya gampang, V sama dengan S per T aja. Jaraknya 30, T-nya 0,1 sama dengan 300 cm per sekon. Dapat. Untuk cari frekuensinya tinggal seperperiode aja ya. 1/0,2 sama dengan ini 10/2, nilainya 5 Hz. Berarti 300 cm per sekon dan 5 Hz. Oke, jawabannya Charlie. Itu cara pengerjaan soal gelombang. Berikutnya, ini ternyata soal provinsi ya.
Nomor 26 masih berkaitan dengan gelombang. Ya, namanya juga bab gelombang, getaran, dan bunyi. Ya, isinya gelombang semuanya. Jika gelombang transversal di bawah ini memiliki frekuensi 30 Hz, maka cepat rombat gelombangnya berapa? Oke, perhatikan. Caranya dari titik sini ke titik sini, ini ada berapa gelombang? Kita cek 1,5. 1,5 lambda, 1,5 gelombang itu sama dengan 6 cm. Maka lambdanya sama dengan 6 per 1,5, dapat nilainya 4 cm. Ya, secara nalar logika ini kalau kita bagi per setengah gelombang, segini kan 2 cm, ini juga 2 cm, ini juga 2 cm. Sehingga satu gelombangnya 4 cm. Itu kalau pakai nalar logika ya. Kemudian kecepatannya V sama dengan lambda frekuensi. Lambdanya dapat kita 4 cm, kemudian frekuensinya 30 Hz. Dapat 4 kali 30, 120 cm per sekon. Kalau dibikin SI, dibikin meter tinggal 1,2 meter per sekon. Jadi kalau misalkan lambdanya dalam cm, otomatis nanti jawabannya cm per sekon. Begitu juga kalau misalkan lambdanya dalam meter, jawabannya udah otomatis dalam meter per sekon. Lanjut nomor 27. Sebuah gelombang transversal menjalar pada tali. Setiap bagian tali bergetar 4 getaran tiap detik. Ini frekuensi ya, 4 Hz. Jika cepat rambat gelombang V-nya sama dengan 0,5 meter per sekon, maka jarak antara dua titik berurutan yang simpangannya 0. Kalau kita gambarkan suatu gelombang dua titik berurutan nih, yang simpangannya 0. Nah, ini ya. Ini adalah 1/2 lambda. Sehingga kita cari lambdanya dulu. Sekali lagi pakai rumus V sama dengan lambda frekuensi, kita dapat lambda sama dengan V per frekuensi. Kita masukin 0,5, kita bagi 4. Ini udah setengah dibagi 4, berarti 1/8 ya. 1/8 ini 0,125. Karena ini meter per sekon, otomatis lambdanya dalam meter. Ini lambdanya. Diminta setengah lambda. Ya, setengahnya ini kita bagi 2 ya, 0,0625 meter ya. Jawabannya delta. Oke, kita lanjutkan. Sebentar, saya kasih keterangan setengah lambda. Nomor 28, sebuah gelombang menjalar pada tali dengan cepat rambat 60 cm per sekon. Kemudian, dalam 1 meter panjang tali terbentuk 2 bukit dan 3 lembah. Kita gambar lagi. 2 bukit, 3 lembah. Oh, berarti salah gambarnya. Lembahnya dulu. 1, 2. Oke, ini ya. 3, mana tadi? 2 bukit, 3 lembah. Bukitnya 2, lembahnya 1, 2, 3. Frekuensi gelombang itu. Oke, ini kita jadikan panjangnya 1 meter. Ini cm, berarti ini dibikin cm nanti 100 ya. 1, 2, 2,5. 2,5 lambda sama dengan 100 cm. Lambdanya sama dengan 100, kita bagi 2,5. Kita kalikan 10 per 10 ya. 1000 per 25. 100 bagi 25 nilainya 4. Nilainya 40 cm. Dapat frekuensi sama dengan V per lambda sama dengan 60 per 40. Kita coret sama dengan 1,5 Hz. Loh, nggak ada. Atau salah hitung saya. Kita cek lagi. 6 per 4 ini 3 per 2 sama dengan 1,5 Hz. Oh, udah bener ya. Atau mungkin yang dimaksud itu dari sini ya. Kalau kita coba dari sini berarti kan 1, 2 ya. 2 lambda sama dengan berapa itu 100 cm, lambdanya sama dengan 50 cm, berarti 60 per 50 coret 6 bagi 5 ini 1,2. Ada. Ada jawabannya A. Berarti gambar kita yang awal salah ya. Ternyata yang dimaksud 2 bukit dan 3 lembah itu berarti kayaknya gini gambarnya. Startnya dari sini, bukan dari atas. Jadi saya gambar ulang. Gini, seperti ini. Dari sini ke sini kayaknya. Ya. Ini yang nilai berapa itu? 100 cm-nya. Ini ketemu ya. Soalnya kalau kita hitung pakai cara ini, lambdanya 50, nanti 60 per 50 1,2 ada. Wah, kita sesuaikan aja. Wah, berarti ya kalau misalkan ada 2 pilihan 1,5 sama 1,2 ini yang repot ya. Cuma secara umum kalau soalnya kayak gini, dia bilangnya 3 lembah itu ya berarti lembah lengkap ya. Kecuali dia bilangnya 2 bukit dan 3 dasar lembah, itu dari dasar lembahnya itu baru mungkin yang bawah ini. Ya, jadi yang seharusnya tetap yang paling tepat tuh yang 1,5-nya. Tapi karena yang 1,5 ini nggak ada pilihannya, berarti ya kita pakai yang opsi keduanya ini. Oke, nggak apa-apa.
Kita lanjutkan nomor 29. Pada gambar di bawah ini ditunjukkan pola simpangan sebuah gelombang. Ini, yang jika cepat rampat gelombang tersebut 480 meter per sekon, maka frekuensi gelombangnya, ya kita tinggal cari lambdanya dulu aja. Ini per setengah gelombangnya 80, 160, ini seharusnya bukan 320 ini ya. Ini seharusnya di angka 240 di sini. Ada yang keliru ini. Ini seharusnya di angka 240. Jadi kan kalau setengah gelombangnya itu kan 40, ya satu setengahnya ya 240. Kalau dua gelombangnya baru nilainya 320. Ya kan rasionya ya 80, kemudian 160, 240, ini keliru di sini 240-nya. Ya. Ini kan nambahnya 40, nambah 40, nambah 40. Ini nambah 40, ini nambah 40, seharusnya di angka 200. Oke, nggak apa-apa. Kita cari frekuensinya. Frekuensinya samakan V per lambda. V-nya 480, lambdanya satu gelombang ya. Ini 160. Tinggal kita bagi aja. 48 kita bagi 6, dapat nilainya 3. Oke, ntar. Ini meter, ini sentimeter. Ini kali 10 pangkat min 2 ya. Berarti ini 3 kali 10 pangkat 2 atau sama dengan 300 Hz. Oke, jawabannya delta. Satuannya jangan lupa. Kemudian nomor 30. Di sepanjang 2 meter sebuah tali teramati 6 puncak dan 5 lembah. Oke, 6 puncak, 5 lembah berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Kita hitung ya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. 5,5 lambda sama dengan 2 meter. Nah, jika laju rambut gelombangnya V sama dengan 20 meter per sekon, maka besarnya panjang gelombang dan frekuensinya. Panjang gelombangnya kita cari lambda sama dengan 2, kita bagi 5,5. Ini angkanya agak nggak enak. 4 per 11 atau sama dengan 0,363636, terus nggak ada selesainya. Kalau kita bulitin, kita paksa bulut ya, lihat di pilihannya 0,4. Oke. Kemudian untuk cari frekuensinya sama dengan V per lambda. 20 dibagi, lah ini repotnya. Ini hasilnya bulat semuanya, berarti kayaknya pakai 0,4-nya. 0,4 nih ya. Berarti sama dengan 200 per 4 sama dengan 50 Hz. Berarti 0,4 dan 50 Hz. Jawabannya A. Ya, agak maksa pembulatannya. Gak apa-apa. Lanjut lagi nomor 31. Di permukaan air yang bergelombang dan tak berarus terdapat dua benda titik A dan B yang terapung berjarak 240 cm ya. Kedua benda titik itu berada di puncak bukit, hati-hati, di puncak bukit gelombang, dan di antara keduanya terdapat dua bukit gelombang. Keduanya di puncak gelombang ada 1, 2, gini. Yang pertama di sini, yang kedua di sini, di antara keduanya ada dua gelombang, jadi dua bukit ya. Jadi gambarnya harus benar ya. Ini nilainya 240 cm. Ini perhatikan, puncak ke puncak 1, 2, 3. K3 lambda nilainya 240 cm. Lambdanya sama dengan 80 cm. Jika kedua benda titik itu mengalami 5 kali berada di puncak bukit gelombang tiap sekon, wah, itu frekuensinya sama dengan 5 Hz ya. Maka cepat rambat gelombangnya berapa? Langsung aja, V sama dengan lambda frekuensi. Lambdanya 80, frekuensinya 5. 8 kali 5 40, 400 ya. Sentimeter tadi, oke, sentimeter per sekon. Dalam SI berarti nilainya 4 meter per sekon. Jawabannya Charlie. Jadi gambarnya harus benar. Sekali salah dalam penggambaran otomatis ya salah jawabannya ya. Pengerjaannya pasti salah. Berikutnya nomor 32. Gelombang permukaan air suatu danau tampak seperti gambar berikut. Waktu yang diperlukan gelombang untuk merambat dari gabus 1 ke gabus 2 adalah 3 sekon. Ya. Cepat rambat gelombangnya, ya langsung aja ini, nggak usah pakai lambda frekuensi, kita bisa pakai V sama dengan S per T, jarak per waktu. Gabus 1 ke gabus 2 jaraknya 60 cm, waktunya 3 sekon. Udah selesai, 60 bagi 3, 20 cm per sekon. Dibikin meter, berarti 0,2 meter per sekon. Jawabannya A. Oke, lanjut nomor 33. Perhatikan gambar berikut ini. Jika cepat rambat gelombang adalah 2 cm per sekon, maka pernyataan yang tepat tentang gelombang tersebut adalah berapa? Oke, ada amplitudo, panjang gelombang, frekuensi. Amplitudenya dulu. Amplitudo itu kan simpangan terjauh dari titik setimbang. Titik setimbangnya ini.
Ya, dia naik ke atasnya amplitudo, atau dia turun ke bawah ini amplitudo. Jarak terjauhnya. Ini 1 ya. Ini kalau kita urut juga pasti 1. Amplitudo atas dengan bawah itu pasti sama. Ini satuannya cm, berarti 1 cm. 2 salah, 8 salah. Oke, 1 cm ini udah benar. Panjang gelombangnya udah benar, ini 8. Ini kan seperempat gelombang itu 8. 8 kali 4 itu kan nilainya 32 cm. Udah benar juga. Tinggal frekuensinya. Kita cek frekuensi sama dengan V per lambda, V-nya 2, lambdanya 32, sama dengan 1/16 Hz. Maka jawabannya C. Mudah ya? Oke, lanjut lagi nomor 34. Ini kayaknya mirip yang di atas tadi. Yang gambarnya keliru tadi, kita cek sebentar ya. Oh ya, mirip gambarnya ini, cuma udah dirubah. Ini tadi kan 320. Kayak yang di sini tadi udah berubah jadi 240, udah benar. Jika api sama dengan 240 cm, nih, dan waktu yang diperlukan gelombang untuk merambat dari A ke B adalah 30 sekon, ini, maka cepat rambat dan frekuensi gelombang tersebut berturut-turut berapa? Langsung ya, pakai S per T. S-nya jarak AB itu 240, dengan T AB nilainya 30. Kita coret sama dengan 8 cm per sekon. Cari frekuensinya sama dengan V per lambda, V-nya 28, lambdanya, lambda satu gelombang ya, yang di sini ya. Nilainya di 160. Ini ketemunya 1/20 Hz, atau nilainya 0,05 Hz. 8 cm per sekon. Ini bukan 0,05 yang A. Oke, lanjut lagi. Nomor 35, perhatikan pernyataan berikut. Ini ada beberapa pernyataan: cepat rambat gelombangnya, panjang gelombangnya, frekuensi, dan periodenya. Jadi yang dimaksud dia itu kayaknya seperti ini. Nih, gelombangnya kan gini. Waktu dari posisi dua bukit satu lembah, waktunya ini T-nya itu nilainya 0,6 sekon, dan ini kan amplitudo di sini. Ya, jarak dari awal ke amplitudo ini nilainya sama dengan berapa itu? 40 cm. Yang dianggap gitu. Ya, meskipun kalimatnya merepotkan ya, cuma bisa kita selesaiin. Dengan anggapan seperti ini, kalau segini 40 cm, berarti kan waktunya dari sini ke sini nilainya 0,1 sekon. Ya kan, ini kan 0,6 kita bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagian ya, 0,1 sekon. Maka kita dapetin V-nya sama dengan 40 dibagi 0,1 sama dengan 400 cm per sekon, dan lambdanya sama dengan 4 kali 40 cm sama dengan 160 cm. Ini ya, jadi kan segini kan 40 cm, 40, 40, 40. Jadi satu lambda ini 160 cm. Ya agak aneh ya, tapi alhamdulillah tetap bisa diselesaikan. Jadi memang kalau ada soal-soal olimpiade itu yang paling tahu yang tim soalnya, kita harus bisa mereka-reka kira-kira ini maunya tim soal apa gitu ya, maunya. Untuk frekuensinya bisa kita cek juga, karena segini kan 0,1, berarti T-nya sini kan 0,4 ya. Periodenya nilainya 0,4 sekon. Frekuensinya 1/0,4, nilainya 10/4, 2,5 Hz. Ya, ternyata benar juga. Oke, berarti emang yang diminta di soal, ini benar ya, adalah gambar seperti itu. Ini benar. Berarti yang ini yang diminta. Ya, gambar ini harus benar ya. Nyoba-nyoba. Kita lanjutkan lagi nomor 36. Yang tidak bisa merambatkan bunyi adalah jelas ruang hampa udara. Karena bunyi merupakan gelombang mekanik, di mana gelombang mekanik itu dia membutuhkan namanya medium ya, medium untuk merambat. Oke, lanjut lagi. Nomor 37, berikut ini beberapa pernyataan mengenai gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal, benar. Gelombang bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar, benar. Gelombang bunyi tidak dapat merambat dalam ruang vakum, benar. Gelombang bunyi dapat mengalami polarisasi, salah. Yang bisa polarisasi itu adalah gelombang transversal, ya. Dan bunyi itu kan longitudinal, sehingga nggak bisa. Yang salah berarti yang 4. Lanjut, nomor 38. Bunyi dari sebuah karbutala mula-mula terdengar keras, kemudian melemah, dan akhirnya berhenti. Yang berubah dari bunyi karbutala tersebut adalah ada amplitudonya.
Jadi kalau kita ngomongin keras lemahnya bunyi itu disebabkan oleh namanya amplitudo. Jadi kalau bunyinya lebih keras itu amplitudenya lebih besar. Ya kayak misalkan kita ngomong ya, halo dengan halo, ya amplitudenya lebih besar yang kedua, yang volumenya lebih gede. Lanjut di nomor 39, senar gitar menghasilkan bunyi yang berbeda ketika dipetik di A dan ketika dipetik di B. Yang berbeda dari bunyi senar gitar tersebut adalah yang mana? Ini tergantung senar gitar itu kan, kalau kita lihat senarnya gitar kan ada beberapa. Ini senar yang sama atau senar yang berbeda? Kalau senar yang sama, jawabannya warna bunyi. Kalau senar yang berbeda itu warna bunyi. Kalau senar yang sama berarti amplitudo jelas bukan. Nih, amplitudo mempengaruhi volumenya. Kalau panjang gelombang mempengaruhi frekuensinya, tinggi lemahnya nada, kekuatan petikannya ya. Kalau frekuensi bunyi, nah frekuensi dengan panjang gelombang ini saling berhubungan. Nah, jadi yang paling mungkin adalah warna bunyi. Berarti yang dimaksud ini senar yang berbeda. Ya, jadi setiap benda memiliki warna bunyi yang berbeda-beda. Kemudian satu lagi, ini terakhir ya, nomor 40 untuk bagian ini. Nanti untuk yang soal berikutnya kita lanjutkan di video yang berbeda. Kalau kita mengamati peristiwa kilat dan petir yang terjadi pada waktu hujan, bunyi petir akan terdengar setelah cahaya kilat. Peristiwa ini disebabkan, udah jelas ya, cahaya kilat dan bunyi kejadiannya tidak bersamaan, salah. Cahaya merupakan gelombang transversal dan bunyi gelombang longitudinal, nggak ngefek. Gelombang cahaya terlihat sedangkan gelombang bunyi tidak terlihat, juga tidak terpengaruh. Cepat lambat cahaya jauh lebih cepat daripada cepat lambat bunyi. Oke, jawabannya delta. Oke, itu 20 nomor selanjutnya untuk bab bunyi, getaran, dan gelombang ya. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Yang jelas dalam belajar ilmu fisika selalu kita pelajari konsep terdasarnya biar kalian tidak terbalik-balik dalam menggunakan rumusnya dan tetap tidak lepas dari konsep fisiknya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.